Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Baiklah, di sini yang saya hormati Ibu dosen pembimbing saya, yakni Miss Friatni SPD MPD, beserta teman-teman semuanya. Di sini judul penelitian proposal saya yaitu pengaruh cell efficiency terhadap hasil belajar siswa kelas MIPA pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru Darmasraya. Baiklah, berikut latar belakang dari proposal saya, yakni pendidikan, cell efficiency, lintas minat, dan hasil belajar. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui bahwasanya sekarang ini pendidikan di kurikulum 2013 adanya cell efficiency yang mempengaruhi hasil belajar, di mana adanya lintas minat ekonomi atau lintas peminatan pembelajaran, sehingga timbullah rumusan masalah yang saya dapatkan, yang penelitian saya, yakni berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang satu, bagaimana gambaran umum cell efficiency dimensi level, dimensi strength, dimensi generality, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Yang kedua, bagaimana pengaruh cell efficiency terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Yang terakhir, bagaimana perbedaan cell efficiency terhadap hasil belajar siswa kelas IIS dengan siswa kelas MIPA pada mata pelajaran lintas minat ekonomi SMA N1 Koto Baru. Dari rumusan masalah di atas, atau sebelumnya dapat kita tinjau tujuan penelitian saya ini. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum efikasi diri, dimensi level, dimensi strength, dimensi generality, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan efikasi diri terhadap hasil belajar siswa kelas IIS dengan siswa kelas MIPA yang pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Nah, adapun penelitian dari proposal saya, yakninya adapun manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya manfaat teoritis dari penelitian saya diharapkan menambah pengetahuan tentang pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar siswa kelas MIPA pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Koto Baru. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberi sumbangan penelitian untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada dua, bagi pendidik dan bagi siswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada guru terhadap pentingnya meningkatkan efikasi diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas MIPA pada mata pelajaran lintas minat ekonomi. Berikut adalah manfaat praktis bagi pendidik. Nah, yang kedua, bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada siswa terhadap pentingnya memiliki efikasi diri terhadap hasil belajar. Next, teman-teman di sini dapat mengetahui apa itu cell efisiensi atau efikasi diri. Nah, efikasi diri ini memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal apabila efikasi diri mendukungnya.
Nah, efikasi diri ini merupakan sebagai keyakinan individu atau kepercayaan tentang kemampuannya untuk menggerakkan motivasi, sumber daya kognitif dalam strategi pemikiran, dan cara bertindak yang diperlukan untuk berhasil melaksanakan tugas dalam konteks tertentu. Next, adapun pengertian dari hasil belajar. Nah, hasil belajar menurut Nana Sujana dalam Isnania dan Budi 2015-186, di mana hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, tentunya setiap siswa memiliki hasil belajar yang pun perlu dievaluasi oleh seorang pendidik seperti kita ini. Nah, hasil belajar yang hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil belajar dari proses belajar yang efektif dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nantinya menjadi tolak ukur dalam penentuan prestasi belajar siswa. Nah, tentunya kita sebagai pendidik pastinya akan mengevaluasi hasil belajar siswa di siswa kita. Nah, di sini kita akan mengevaluasi juga, akan tetapi pada bidang pembelajaran tertentu, ya, yakninya lintas minat ekonomi. Nah, apa sih lintas minat ekonomi? Nah, lintas minat ekonomi merupakan program kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mengedepankan pengembangan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Nah, adapun hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini perlu adanya hipotesis, karena hipotesis sebagai indikasi untuk kesimpulan penelitian yang berbentuk dalil atau yang generalisasi yang akan dibuktikan dan diteliti serta diuji kebenarannya dalam penelitian ini. Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Nah, yang pertama, saya mengajukan hipotesis yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh antara efikasi diri pembelajaran lintas minat ekonomi terhadap hasil belajar siswa MIPA di SMA yang 1 Kota Baru. Halnya tidak terdapat pengaruh antara efikasi diri pembelajaran lintas minat ekonomi terhadap hasil belajar prestasi belajar siswa MIPA di SMA yang 1 Kota Baru. Next, itu kita masuk ke bab 3, metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada objek dan subjek penelitian. Siapa objek dan apa subjek penelitian saya ini? Yang pertama, objek penelitian itu adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. Nah, objek penelitian ditemukan melekat pada sumber subjek penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar siswa kelas MIPA pada mata pelajaran lintas minat ekonomi di SMA N1 Kota Baru dan Masraya. Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar Y dan efikasi diri X, sedangkan subjek penelitian adalah siswa kelas MIPA dan IIS pada mata pelajaran ekonomi di SMA N1 Kota Baru dan Masraya. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui ini adalah populasi penelitian saya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IIS dan siswa kelas MIPA yang mengambil lintas minat mata pelajaran ekonomi di SMA yang 1 Kota Baru. Jumlah dari populasi saya yakni untuk kelas MIPA 92 siswa, untuk kelas IIS 336 siswa. Nah, karena terlalu banyak populasi yang kita dapatkan, maka saya akan mengambil sampel dari populasi saya, yakninya mendapatkan 75 siswa dari MIPA dan 180 siswa dari IIS. Nah, ini berikut adalah sampel dari penelitian saya. Berikut adalah sampel kelas MIPA dan ini sampel kelas IIS. Nah, teknik pengumpulan data dari penelitian saya ini, yang pertama dokumentasi, yang kedua angket atau kuesioner. Nah, berikut adalah instrumen data dari penelitian saya. Baiklah teman-teman dan Ibu pembimbing Miss Priyatmi SPD MPD, mungkin hanya itu pemaparan proposal dari saya. Semoga teman-teman semuanya
dapat memahami apa yang saya presentasikan, dan terima kasih kepada Ibu Friatni SPD MPD yang sudah membimbing saya dalam membuat proposal penelitian akhir saya. Dan semoga kedepannya saya dapat memperbaiki atau merevisi proposal saya dengan baik. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.